Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peneliti 1 dari kelompok 4 ingin mengorientasikan sosialisasi hasil penelitian potensi banjir dilihat dari 4 faktor, yaitu latar belakang. Banjir disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor hujan dan faktor buang sampah sembarangan. Faktor banjir bisa terjadi karena curahan hujan yang tinggi, luapan dari sungai, dan menyebabkan banjir. Perkenalkan, nama saya Widya Pratiwi dari peneliti 2. Di tempat saya tentang orang yang sudah membuang sampah sembarangan dianggap tidak bertanggung jawab karena akan mengakibatkan banjir, dan juga warga sekitar masih banyak yang membuang sampah sembarangan tanpa mereka pikirkan yang mereka lakukan itu tidak baik, akan adanya masalah lingkungan kotor, dan sungai pun tidak bisa mengalir karena sampah-sampah yang menumpuk. Kelompok 4 ingin mengorientasikan sosial hasil penelitian. Berisikan rancangan jadwal persiapan pelaksanaan pengolahan data dan presentasi hasil penelitian. Saya dari penelitian 4 ingin mengorientasikan hasil penelitian di tempat daerah peneliti saya. Daerah tersebut aman terhadap banjir. Tempat daerah penelitian 1, 2, dan 3 ternyata tidak aman karena masih banyak warga membuang sampah sembarangan dan selokan tersumbat dan lain-lain. Saya sebagai editor, inilah sosialisasi hasil penelitian tentang potensi banjir kami dari kelompok 410 TKJ 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin mensosialisasikan hasil potensi banjir berdasarkan 4 faktor. Jajan dulu. Banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan. Banjir hampir terjadi setiap musim penghujan ketika banjir datang tanpa mengenal tempat dan siapa yang menghuni. Pesawahan, jalan, ladang, tambak, bahkan memperkota bencana banjir tidak dapat dihindari tetapi dapat diminimalisir berdasarkan dampaknya dengan cara penanggulangan terhadap banjir. Rumusan masalah: bagaimana potensi bencana banjir di daerah Parean berdasarkan faktor penumpuknya kemungkinan bencana banjir di daerah Parean disebabkan oleh peluangnya air, adapun tidak membuang sampah sembarangan dan kita bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan selokan dan tidak ada yang membuang sampah ke sungai dan mengadakan sosialisasi bersama untuk masyarakat bersikap kompetisi dalam kebersihan lingkungan. Prosedur: persiapan mengambil data, perancang waktu pengamatan, pembagian tugas untuk setiap peneliti dan kreatornya. Peneliti dan kreator mulai merancang tugasnya, mencari hipotesa sementara setiap penelitinya. Adapun 4 faktornya yaitu berupa TPS, sistem drainase, alam, dan sosial. Hasil penelitian Animo Kesia kami 11 Agustus pada jam 5 melaksanakan penelitian di TPS. TPS di tempat saya non bersih karena pembuangannya sembarangan dan ditahan. Dari sistem drainase, selokan di dekat rumah saya lumayan bersih, tidak ada sampah di sekitarnya, tapi banyak dedaunan di sekitarnya. Dari sosial, masyarakat di sini masih banyak yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Dari alam, daerah rumah saya berada di dekat pantai. Jika terjadi banjir, kemungkinan diakibatkan oleh abrasi pantai. Putri Yulianti, 9 Agustus jam 5 melakukan penelitian di TPS. Pembuangan sampah di tempat Putri tidak ada yang namanya TPS, jadi non resmi. Dari sistem drainase, selokan di depan rumah Putri banyak banget sampah yang ada di selokan.
Jadi selokan itu tidak bersih dan tidak teratur. Dari alam daerah, jadi berada di dekat sungai biasanya tidak terjadi banjir. Jika hujan turun tapi kemungkinan jika hujannya besar, maka terjadilah banjir. Dari sosial, masyarakat di sini banyak banget yang membuang sampah sembarangan dan berserakan kemana-mana. Hasil penelitian dari Yanisa, Rabu 10 Agustus jam 8.20 melaksanakan penelitian TPS. TPS dekat rumah saya itu non resmi. Tapi masyarakat di sini belum bisa membersihkan dan membakarnya sampah yang berserakan. Sistem drainase. Selokan dekat rumah saya sangat keruh. Tapi tidak ada sampah sama sekali yang berserakan. Sosial. Di sekitar teras saya banyak banget sampah yang bergeletakan. Jadi masyarakat di sini sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Alam. Daerah saya berada di dekat sawah. Tapi kemungkinan besar kalau hujan turun itu selalu banjir. Hasil penelitian dari Unsuna, Rabu 10 Agustus jam 5:17 melaksanakan penelitian TPS tempat sampah di sekitar Unsuna luas, tapi kalau dibuang tidak dibuang ke TPS resmi, baunya sangat menyebar. Sistem drainase. Selokan di sekitar rumah Uun banyak banget dedaunan dan sampah lainnya. Sosial. Sampah ini berserakan di sekitar halaman dan tidak dibuang ke tempatnya, meskipun hanya 1 biji. Jika bentuknya sampah, itu wajib dibuang ke dalam tempatnya. Alam. Sungai di tempat sekitarnya rumah Uun tergantung pada hujan. Kalau hujan terus, banjir. Kalau jarang hujan, pesat. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaraditya, ingin menjelaskan tentang latar belakang banjir. Banjir merupakan masalah yang memerlukan penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir dapat terjadi akibat permukaan air naik, akibat curah hujan yang tinggi, ataupun akibat bendungan yang jebol. Banjir juga hampir terjadi di setiap musim penghujan. Banjir terjadi karena 2 hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Resmana ingin menjelaskan tentang metode penelitian. Persiapan sebelum penelitian dilakukan pada hari Sabtu 3 September 2022 untuk mempersiapkan alat-alat penelitian. Setelah semua alat-alat telah terkumpul, barulah kita memulai pelaksanaan penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data. Pertama, kita cari tahu apa yang menyebabkan suatu daerah terkena bencana banjir. Setelah mengetahui apa yang menyebabkan banjir, catat semua materi yang telah diteliti. Cari tahu bagaimana mencegah banjir di daerah tersebut dengan melihat dari segi saluran air dan tumbuh di sekitarnya. Jika semua data hasil penelitian sudah terkumpul dan terurut, lalu masukkan ke dalam sebuah buku penelitian. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan.
Jangan lupa untuk prepare plan praktis. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Wabarakatuh, saya Ratu Zahra. Saya akan menjelaskan potensi banjir di beberapa daerah kelompok 7. Dari penelitian kelompok 7 menyatakan bahwa tempat tinggal mereka aman dari banjir melalui beberapa faktor. Di daerah tempat tinggal kelompok 7 tidak ada TPS resmi, karena TPS resmi jauh dari tempat tinggal mereka. Dan mereka buangnya di mana sih? Mereka buangnya di lahan kosong atau sungai yang sudah surut, tapi itu berpotensi banjir karena sampah yang terhembus menumpuk. Yang kedua, drainasenya bersih dari sampah tetapi airnya saja yang kotor. Yang ketiga, kondisi sungai, pinggiran sungainya penuh dengan sampah akibat tidak ada TPS resmi. Yang keempat, walaupun tempat tinggal mereka rendah tetapi aman dari potensi banjir. Sekian dari saya, terima kasih. Dan sekian dari kami, kelompok TKJ 2, dan saya sebagai editor kelompok TKJ 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.